ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maafillah rahimahullah ta'ala. Ada yang SMS kepada kami, kawan kita, memberikan masukan, terima kasih atas masukannya, untuk tidak menerangkan akidah yang sekarang ini kita kaji. Hanya perlu saja tetap saya akan mengkajinya. Kenapa? Saya mempunyai kitab terjemahan bahasa Indonesia untuk akidah. Ada 117 judul. 117 judul. Yang benar 3. 114 judul salah. Saya mempunyai buku akidah bahasa Arab 312 kitab. Iya. Hanya 9 yang benar, 303 salah semua. Ya, salah semua. Artinya apa? Kita ini rata-rata sotoy ketika diajari akidah. Padahal ini yang pertama. Banyak sekali orang yang salah dalam akidah. Ya, banyak sekali. Terjebak rata-rata adalah akidahnya ahli tasawuf. Padahal akidahnya orang tasawuf berdasarkan talbis iblis rata-rata salah. Ya. Baik itu yang terbitan Malaysia, Indonesia dan Singapura. Makanya saya perlu untuk meluruskan kembali akidah, karena ini pertama kali nanti iman kita ini akan dinilai oleh Allah berdasarkan akidah kita. Semuanya akan menganggap bahwa akidah mereka lurus. Kemarin halaman berapa? 7 ya. Hadis keempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ada 2 firqah dari umatku yang pada hakikatnya mereka tidak sakut paut dengan Islam, yaitu kaum Murji'ah dan kaum Qadariyah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lihat Sahih Tirmizi juz 8 pagina 316. Ya. Jadi kalau begitu mereka ini bajunya Islam, tetapi Rasulullah mengatakan bukan Islam. Ya terserah. Yang bagaimana nanti kita terangkan. Ya.
Karena apa? Dari akidahnya berbeda-beda. Ya, Rasul sudah menyatakan seperti begitu. Murji'ah dan Qadariyah. Sekarang thariqat banyak yang pakai nama Qadariyah. Sabda yang kelima. Hadis yang kelima dan sabda Nabi yang artinya dari Huzaifah radhiyallahu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap umat ada majusinya, dan majusi umat saya ialah orang yang mengingkari takdir. Kalau mereka mati, jangan dihadiri pemakamannya, dan kalau mereka sakit, jangan dijenguk. Mereka adalah kelompok Dajjal. Memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ke dalam kelompok Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud, juz 4 halaman 222. Majusinya umat ini adalah orang-orang yang siapa itu? Qadariyah. Qadariyah ini hampir sama dengan Mu'tazilah. Apa di antaranya? Misalnya apa? Ayo. Dalam hal usaha, Allah sudah membagi-bagi rizki masing-masing. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Ya. Coba kalau kita tidak usaha, dari mana kita bisa dapat? Loh, begitu. Mu'tazilah. Ya. Ini bagiannya. Jika mereka mati, jangan engkau hadir di pemakamannya. Kalau sakit, jangan dijenguk. Loh. Saking keterlaluannya, saking menyimpangnya, melebihi orang kafir. Karena orang kafir itu jelas. Kalau kelompok ini bajunya Islam. Ya, ini. Silakan, Fadal. Keenam tersebut dalam kitab hadis. Artinya dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, telah firqah orang Yahudi atas 71 firqah dan orang Nasoro seperti itu pula, dan akan berfirqah umatku ada 73 firqah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, lihat Sahih Tirmidzi juz 10 pagina 109. Pernah kami sebutkan di dalam ya riwayat kami tentang tentang kelompok-kelompok. Silakan ketujuh. Hadis ketujuh yang artinya bahwasanya Bani Israel telah berfirqah sebanyak 72 milat atau firqah, dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu ini ialah orang yang berpegang atau beriktikad sebagai peganganku, iktikadku dan pegangan sahabat-sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lihat Sahih Tirmidzi juz 10 pagina 109. Ini juga pernah kami sebutkan di dalam, silakan Anda garis bawahi. Iya. Nabi menjawab, yang satu itu ialah orang yang beriktikad kepada iktikadku dan iktikad sahabat-sahabatku. Iktikadku surat 3 ayat 31, surat 4 ayat 80.
Surat 42 ayat 21. Surat 4 ayat 59. Surat 33 ayatnya 36. Surat 59 ayatnya 7. Dan pegangan sahabat-sahabatku. Surat 1 ayat 7. Surat 9 ayat 100. Surat 2 ayat 137. Ya. Yang ke-8, padahal yang ke-8 tersebut dalam kitab Tabrani bahwa Nabi bersabda, yang artinya, demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Bertanya para sahabat, siapakah firqah yang tidak masuk neraka? Itu, ya Rasulullah. Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis yang serupa ini artinya tersebut juga dalam kitab Al-Hilal wan Nihal, juz 1 halaman 2 karangan juz 1 halaman 11 karangan Syahrastani, wafat 548 Hijriah. Anda garis bawahi Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di depan. Kan ada ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Larinya ke sana, jangan sampai lari kemana-mana. Nanti kalau ketemu lagi, Anda bingung lagi nanti. Ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah pada halaman 2. Ya? Larinya Anda tulisi. Ya, larinya sama dengan halaman 2. Lihat halaman 2, ya. Yang ke-9. Yang ke-9, Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, akan ada segolongan dari umatku yang telah tetap atas kebenaran sampai hari kiamat, dan mereka tetap atas kebenaran itu. Hadis Sahih riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari juzu 17 pagina 56. Ini ya senantiasa. Ya, akan terus. Surat 9 ayat 32. Ya. Surat 3 ayatnya 104. Surat 3 ayatnya 110. Surat Al-A'la, fadzakir inna fa'atid dzikra. Ya. Lalu surat 16 ayat 125 sampai 127. Ya. Lalu dibagi-bagi, tidak perlu kita, ya. Tadi disebutkan kaum Murji'ah. Ya. Silakan baca Murji'ah hal nomor 4 itu. Hadisnya tadi loh, ya. Nah, silakan baca kaum Murji'ah. Enggak, nomor 4 halaman 11. Kaum Murji'ah yaitu kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat, kedorakan tidak memberi mudarat kalau sudah beriman.
sebagai keadaannya membuat kebajikan, tidak memberi manfaat kalau kafir. Nah, itu murjiah. Artinya kalau sudah beriman bebas, mau zina mau apa bebas, mau kawin lagi, ini banyak yang dilakukan ya oleh kawan-kawan kita. Dulu ketika terjadi peristiwa Tanjung Priuk, ya, istrinya salah seorang korban tanpa nikah, tanpa apa, ya, murjiah, tapi tidak mau dikatakan murjiah, ya, tingkahnya murjiah, ya. Tadi saya sudah katakan Qadariyah itu diantaranya adalah ya gurunya sana loh di Warnasari sana loh ya, gurunya orang Warnasari sana, ya seperti begitu, ya. Teman saya itu masalahnya gurunya, sama-sama dari Kediri, ya. Anda lihat Qadariyah tadi saya sebutkan adalah Mu'tazilah. Di antaranya mohon maaf, Hizbut Tahrir itu bagian dari Mu'tazilah. Orang yang mengingkari takdir. Tidak ada, mereka berdasarkan hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis ahad mereka tinggalkan. Nauzubillah min. Saya mengungkapkan ini bukan kemudian atas pikiran saya, tidak loh ya. Saya mencontoh ulama-ulama yang sudah kredibel di dalamnya. Di antaranya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Di antaranya Syekh Utsaimin Al-Madkhali, ya. Lalu kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sebagaimana dahulu kami memfotokopikan bagi Anda sekalian kelompok jamaah tabligh, maka saya pun berani memfotokopikan bagi Anda untuk ini. Di antaranya Hizbut Tahrir, Mu'tazilah, yang sudah dimasukkan oleh Allah bukan bahagian berdasarkan hadis tadi ya, karena masuk Qadariyah. Silakan Mu'tazilah. Yang nomor 3 Mu'tazilah. Nomor 3 Kaum Mu'tazilah yaitu kaum yang tak berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam surga, bahwa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya dengan ruh saja. Selesai sampai di situ dulu. Dah. Halaman 12. Ya. Bagian bawah sekali lagi seperti kemarin, pengarang kitab ini membenci yang namanya Ibnu Taimiyah. Padahal kemarin sudah dikatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut dia adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal di halaman 2 sudah dinyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada kontradiktif. Sebelumnya sudah ada tidak kesukaan. Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum musyabbihah menurut orang ini. Padahal tidak demikian. Ini karena orang tidak suka dasarnya. Ya, musyabbihah itu ya, yaitu menyetarakan kesamaan antara Tuhan dengan manusia. Ya. Padahal tidak. Nanti kita sebelum nantinya akan kita bongkar
Contoh, Allah punya mata. Ya. Orang-orang musabbiha itu mengatakan matanya Allah sama dengan matanya manusia. Padahal Ibnu Taimiyah tidak pernah mengungkapkan seperti begitu. Ya. Tetapi mata yang dikatakan oleh Allah, matanya Allah, tangannya Allah, jangan sampai kemudian ditamsilkan. Ya, tidak perlu sudah begitu saja, tidak usah dirubah menjadi kekuasaan. Ya, segala macam tidak perlu. Cukup itu saja. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahnya Allah. Jangan punya pikiran bahwa wajahnya Allah sama dengan wajahnya. Tidak usah dipikirkan begitu. Anda lihat itu kalau Anda buka arti daripada doa iftitah. Anda artikan beda sekali. Kita ya, ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Surat berapa ayat mutasyabihat itu? Surat 3 ayat 7. Ya, adapun orang-orang yang berilmu sudah mendiamkan saja. Tidak usah dikotak-katik. Ibnu Baz ya mengatakan Fathul Bari hendaknya lah berhati-hati Fathul Bari karena bisa menyalahi akidah. Kenapa? Karena sifat Allah itu tadi kemudian diartikan yang lain. Tangan diartikan kekuasaan. Itu yang menyebabkan akidah di dalam Fathul Bari itu salah. Tetapi tidak disalahkan. Ibnu Baz tidak menyalahkan Ibnu Hajar al-Asqalani. Karena Ibnu Hajar al-Asqalani pengarang daripada Fathul Bari Bisarhil Bukhari, ya, Sahih Bukhari, itu mengambil pendapat orang lain. Di mana pendapat orang lain pada saat itu kelompok Mu'tazilah. Itu. Nanti kita akan melihat. Dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksana dari paham Ibnu Taimiyah. Karena bencinya. Coba, bapak saya namanya Mahfud. Kalau orang membenci saya, ya, orang mengikuti faham saya, maka saya disebutnya Caturidiyah, pengikut saya. Tetapi tidak, sebagai bahan ejekan, mengarah kepada bukan saya, tetapi mengarah kepada bapak saya, Mahfudiyah. Paham ya? Sehingga ya ini seperti begini. Membenci seharusnya namanya Muhammadiyah, karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena Muhammadiyah sudah ada yang mengikutinya, yaitu organisasi Muhammadiyah. Ya kan? Seharusnya pakai nama itu. Sama dengan kita ini pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Muhammadiyah, kita berusaha untuk mengikuti sunnah Muhammadiyah. Tetapi karena tidak suka, masuk kepada bapaknya sebagai apa? Ejekan. Lihat kemarin surat berapa? 49 yang memperolok-olokkan. Ya? Lihat surat Wailul likulli humazatil al-humaza. Oh, begitu, hati-hati jadi. Kalau dulu kalau waktu kita kecil, kalau bapak kita yang disebutkan kita marah-marah ya. Ya memang begitu. Karena membenci itu kalau sudah dasarnya benci, susah. Diluruskan kayak apa, susah. Karena benci. Ya,
Allah mengingatkan Quran ini benar, tetapi kebanyakan manusia membenci kebenaran itu. Surat berapa? Wis lali maning. 43 ayat 78. Ya, bahwa manusia itu membenci kebenaran itu. Surat 43 ayat 78. Ya. Sekarang iktikad kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadal. Iktikad atau kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mudah dan gampang karena segala sesuatu dapat ditanyakan kepada beliau. Anda garis bawah itu. Terus sahabat-sahabat Nabi berkumpul di hadapan Nabi untuk mendengarkan wahyu ilahi yang turun sewaktu-waktu. Ada di antara mereka yang menuliskan wahyu itu dan ada yang menghafal saja di luar kepala. Tuhan berfirman, kata Nabi Muhammad SAW, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang pengasih dan penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Para sahabat Nabi karena mereka orang Arab, sedang Al-Quran wahyu ilahi dalam bahasa Arab pula, dapat menangkap isi dari arti yang hakiki dari ayat-ayat Quran itu, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan itu Esa, sifatnya pengasih dan penyayang. Mereka tidak tanya lagi, kemudian turun lagi ayat suci. Selesai di situ. Berhenti pada tiap-tiap titik. Itu artinya fungsinya titik di situ. Jangan antem saja. Apa yang Anda bisa ambil dari situ? Menurut saya ada yang salah. Tunjukkan. Yang benar yang bagaimana? Yang salah yang di mana? Ada di antara mereka yang menuliskan wahyu itu dan ada yang menghafal saja. Padahal belum ada yang menulis. Sudah ada. Ada yang menulis. Di pelepah, di kulit kambing, batu-batu ada. Ada? Oh tidak. Ayo. Para sahabat Nabi karena mereka orang Arab, sedangkan Quran wahyu ilahi itu dalam bahasa Arab pula, dapat menangkap isi dan arti yang hakiki dari ayat-ayat Al-Quran itu. Tidak selalu. Contoh, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab. Dalam kurungnya Al-Quran, padahal dituliskannya Alkitab. Ibnu Abbas menyatakan yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran. Kalau begitu sahabat yang menerjemahkan berdasarkan bertanya kepada Rasulullah. Bertanya sahabat, takutnya nanti Alkitab dianggapnya Alkitab agama lain. Mana lagi? Ya, padahal sesungguhnya Quran itu dimasukkan perlahan-lahan. Allah sendiri yang memasukkan ke dalam kolbu hambanya. Surat berapa? 75 ayat 16 sampai dengan 19. Surat Al-Qiyamah. Jadi mereka ini juga butuh
Apa? Keterangan. Surat berapa itu? Surat 16 ayat 44. Maka itulah terbitnya hadis. Untuk menjelaskan. Ya. Tanda dari sini saja sudah kelihatan. Jangan karena mereka orang sama dengan orang Indonesia. Saya sedang ngurus ini loh. Ngurusi apa? Ya, kamu sedang makan tak? Padahal tidak lagi blok-blok. Makan apa? Makan angin. Macem-macem. Makan hati karena sedih, galau. Ya, macam-macam. Orang Arab pun juga ada. Makanya berdasarkan surat 3 ayat 7 itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat itu yang tidak perlu penjelasan, sudah jelas. Yang mutasyabihat itu yang perlu. Dari sini saja sudah kelihatan. Kan begitu. Ya. Silakan, Fadal, teruskan. Kemudian turun lagi ayat suci yang artinya, katakanlah hai Muhammad, Tuhan tunggal, Tuhan tempat meminta. Ia tidak mempunyai anak, ia tidak dilahirkan oleh ibu bapa, dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Para sahabat Nabi mendengar dan membaca ayat ini lantas yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan namanya Allah. Ia tunggal, esa, bukan dua, bukan tiga. Ia bukan bapa, ia bukan anak, seorang sebagai anggapan orang Nasara kepada Tuhan mereka, dan pula tidak seorang pun yang menyerupainya. Dan lagi firman Tuhan yang artinya, tiada sesuatu juga yang menyerupainya, dan ia mendengar lagi melihat. Asy-Syura ayat 11. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi mengerti betul tujuan ayat ini, bahwa tidak ada sesuatu juga yang menyerupai Tuhan, dan ia tidak menyerupai sesuatu. Ia bersifat mendengar dan melihat. Semuanya dilihat dan didengar oleh Tuhan. Ia tidak boleh diserupakan dengan seorang raja yang... Anda garis bawah itu yuk. Ia tidak boleh diserupakan dengan seorang raja yang duduk di singgasana. Ia tidak boleh diserupakan dengan malaikat, dengan jin. Tidak boleh diserupakan dengan kepala negara. Tidak boleh diserupakan dengan siapapun juga. Realitanya berdasarkan surat 39 ayat 3, mereka menganggap Tuhan itu sebagai raja atau kepala negara. Kalau kita mau menghadap presiden harus via hulu balang segala macam bertahan. Kenyataan kan? Realitanya. Orang ini juga nanti bertawasul segala macam kepada orang-orang yang soleh itu tadi, yang dianggap soleh. Para sunan. Mohon maaf saya mau bertanya kepada Anda. Para sunan yang didatangi oleh orang banyak itu sudah dijamin masuk surga belum? Belum ada dalilnya. Hanya doa kita semoga saja mereka digolongkan oleh Allah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Itu toh. Karena kita tidak tahu dan tidak ada dalil yang menuju kepada mereka. Ya. Nah ini. Jadi musim proses hidup dua kali mati ya. Iya. Ya. Inilah banyak orang yang kemudian itu. Ya. Mohon maaf, ini mau ujian negara SMA. Ribut apa?
istighosa, keliling. Cari bocoran. Ya. Sampai di absen. Kalau tidak masuk nanti astaghfirullahaladzim, berperantara. Padahal tidak sesuai dengan surat Al-Fatihah yang dia baca tiap-tiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akidah Anda mulai lurus ini. Mulai ya. mulai. Kita sedang meniti ya. Begitu. Sambil kita koreksi diri. Ya, kalau dulu biarlah dulu berlalu. Tetapi realitanya sekarang ini ya, ya mohon maaf. Ya kan? Makanya negeri ini tidak akan pernah berhenti dari musibah dan malapetaka. Karena sudah begitu. Ya. Karena apa? Suri tauladannya itu sudah salah. Jadi suri tauladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mayoritas orang Islam hanya omdo. Karena diperingati pada saat PHBI saja, ya. Sehingga ya tadi cara sholatnya saja sudah berbeda-beda, maka Allah memperbedakan pula di dalam kolbu masing-masing. Gak seia sekata, sehingga asobiahnya, hisbiahnya lebih kuat. Itu bukan golongan saya, itu bukan ustadz saya. Wah, yang tambahkan begitu. Begitu mendengar orang lain yang berbeda, itu bukan kelompok saya. Sudah begitu. Kita tidak boleh begitu. Ya. Kita coba kalau berbeda, yuk sini. Sampai punya dalil atau? Nanti saya tunjukkan dalilnya Quran yang salah. Salah menempatkan. Ya, Qurannya benar, orangnya saja yang tidak pakai pemahaman sahabat. Padahal sudah Quran, surat Al-Fatihah sudah dibaca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Para sahabat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan orang-orang Islam yang berfahamnya apa? Nasrani dan Yahudi. Kan gitu. Sama dengan kita ngajari orang riba itu. Tahu ya? Susah. Jawabannya mudah. Kenapa Anda riba? Loh, saya nggak riba, Ustaz. Saya nggak membungakan. Orang itu, saya menolong orang. Orang itu butuh biaya, saya hutangi. Saya nggak datang, orangnya sendiri yang butuh saya. Dan itu suka sama suka, seperti orang jual beli. Quran sudah nanti itu riba, iblis laknatullah itu ya, setan menggelincirkan manusia. Riba dianggap jual beli, persis sudah. Ya kan, suka sama suka. Saya kan menolong orang, bagus. Ya, nanti kita azan dahulu. Fadal. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 diarahkan kepada dia bahwa Allah itu larinya ke sana secara tidak kasat mata, tidak secara langsung, nanti baru secara langsung, karena ini pembahasan yang halus dulu ya. Apa? Bahwa Allah bersifat 20 sifat itu apa? Wujud. Untuk ini loh, bahwa Allah esa wahdaniyah. Ya. Kemudian ketika Asyura ayat 11 tiada suatu jua yang menyerupainya, ya, laisa kamitslihi syai'un, ya. Apa? Diartikan apa? Mukhallafatu
lil hawaditsi. Loh, ya, dilarikan ke sana. Anda tidak paham itu, Anda tulisin itu. Bahwa ini kesalahannya. Lalu apa? Sami'an basiron. Ya? Nah. Makanya tadi ditulisnya pendeknya laisa kamitslihi syai'un. Itulah. Kemudian Ar-Rahman 26 27. Apa larinya? Kekal. Hah? Kekal. Apa kekal? Bako. Larinya ke sana. Makanya kalau baca itu perlahan-lahan. Supaya apa saya ngomong begini? Nanti kalau Anda membaca kitab akidah-akidah, semuanya tulisannya, ya, Tazkiyatun Nafas, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala macam-macam namanya, As-Sunni, Aqidatus Sunniyah, misalkan begitu. Nanti Anda bisa melihat arahnya kemana. Karena saking banyaknya, ternyata banyak akidahnya yang melenceng. Karena itu Rasulullah, ya, mulai dari Rasulullah Nuh alaihissalam, dari Nabi Allah Adam alaihissalam, Rasulullah Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, sampai Rasul terakhir yaitu Adam alaihissalam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semuanya tentang akidah tauhid. Tidak ada ilmu kalam. Ketika masuk Yunani, maka kata-kata kalam dibukalah oleh rekan kita ketika tahun 67 di Himpunan Tarjih Muhammadiyah, dikatakan di sana, ya, tidak berfaham kepada yang itu, harus kepada asma wa sifat yang ada. Tetapi dirubah oleh Hamka, Dr. Hamka. Sejak masuknya kitab-kitab beliau, di antaranya adalah tasawuf modern, maka lari sampai sekarang ini pelajaran SD, ya, asma wa sifatnya Allah, lari kepada yang sifat 20, termasuk ahasan. Sebelumnya tidak, ahasan masuk ke dalamnya, mencampur adukkan. Ya, saya ngomong begini ada buknanya loh, ya. Nih loh, kitab tauhid yang saya pelajari, Aqidatul Awam, itu di pesantren-pesantren seluruh Nusantara itu dipakai. Dan itu isinya banyak, ditulis oleh kawan kita sendiri. Gitu kita tidak mau buka, tidak mau bongkar. Ya, tuh saya sebutkan di sini. Ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah cetakan yang ketiga, diterbitkan oleh PT Muhammadiyah tahun 1967, tidak menyebutkan sifat-sifat Allah yang 20 tersebut, ya. Gitu. Ya. Demikian juga menurut Hasan Bandung Bangil dalam kitab yang dikarang beliau yang bernama At-Tauhid, terbitan CV Diponegoro Bandung tahun 1992, halaman 17 dan 18. Beliau menulis bahwa beliau cocok dengan sifat Allah itu ada 13 itu, wujud, kitam, bakok, mukolab. Menurut beliau bahwa yang menetapkan sifat maknawi yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, itu adalah Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu ilmu tauhid bagi orang yang bermadhab Hanafi. Walaupun orang itu yang pakai wujud kitam bako itu mengaku bermadhab Imam Syafi'i, padahal orang yang menyebarkan itu bermadhab Imam Hanafi.
Sedangkan yang tidak menganggap ada tambahan 7 sifat tersebut di atas ialah Abu Hasan al-Asy'ari, imam bagi kaum Syafi'i di dalam ilmu tauhid. Beliau inilah yang menetapkan sifat Allah itu ada 13 sifat ini menurut Hasan dalam bukunya tersebut. Oleh karena itu, kesimpulannya, siapapun dari organisasi manapun, walaupun dari segi fikih telah mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad Rasulullah SAW, ya, yang bermadhab kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kaum yang disebutnya kaum Wahabi itu loh, ya, Muhammadiyah, persis kan dianggap kaum Wahabi kan, mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, ya, At-Tamimi yang bermadhabkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta tabiin dan tabiut tabiin, madhab murni puritan, tetapi dari segi akidah masih sama dengan organisasi yang pakai itu. Tidak usah sebutkan, ya. Ahlus sunnah wal jamaah ala versi Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan berpegang teguh kepada tauhid Ahlus sunnah wal jamaah yang sebetul-betulnya dan semurni-murninya sesuai tadi. Jadi kita tidak melihat siapapun dia, organisasi manapun dia, ustadz manapun dia. Makanya mohon maaf ketika kita pakai Sahih Muttafaqun Alaih, ya, Muqaddimah Muslim, kita dilarang pakai hadis yang dhaif. Kalau kita menyampaikan hadis yang dhaif harus disebutkan. Wong menyampaikan saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Apalagi melakukannya karena lil fulusi. Nauzubillah. Ngakunya Ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah, makanya saya bilang bahwa orang Ahlus sunnah wal jamaah, orang salafiyun itu tidak perlu pengakuan. Tidak perlu kita ngakui diri. Saya orang salaf. Tidak perlu. Bukna, bukan bukti loh ya. Bukna. Lebih dari atasnya bukti itu. Bukna sajalah. Begitu, ya. Tetapi sebagai manusia biasa, ya itu tadi, kalau sudah dakwah itu sudah dicampur dengan lil fulusi, ya susah. Untuk murni itu susah, ya. Sampai di sini dahulu, ya. InsyaAllah besok jika Allah memberikan usia panjang kepada kita, akan kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.